Jika mendengar nama Rwanda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang langsung ingat tragedi kelam genosida pada tahun 1994. Tapi tahukah kalian, Rwanda hari ini sudah jauh berbeda. Negara kecil di Afrika Timur ini telah bangkit dari masa lalu dan berkembang pesat menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di benua Afrika. Di video ini, kita akan mengupas tuntas sejarah, budaya, dan perkembangan terbaru dari Rwanda. Negara ini punya banyak hal menarik yang mungkin belum kalian tahu. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Rwanda dulunya adalah kerajaan yang kuat sebelum dijajah oleh Jerman dan kemudian Belgia. Selama masa kolonialisme, kebijakan pecah belah antara etnis Tutsi dan Hutu menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Hutu adalah etnis mayoritas di Rwanda yang mendominasi sekitar 85% populasi. Sedangkan Tutsi merupakan minoritas tetapi banyak menduduki sektor-sektor kepemimpinan dan pemerintahan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1994 dengan terjadinya genosida yang mengerikan. Selama sekitar 100 hari, lebih dari 800.000 orang kehilangan nyawa. Dunia saat itu menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Secara ringkas, pelaku genosida Rwanda sebagian besar adalah orang Hutu yang ingin membasmi suku Tutsi. Genosida Rwanda bermula dari wafatnya Presiden Juvenal Habyarimana yang beretnis Hutu. Akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994. Presiden Rwanda yang sekarang, Paul Kagame, dituding sebagai pelaku bersama beberapa teman dekatnya dengan melakukan serangan roket. Karena waktu itu dia adalah pemimpin kelompok pemberontak Tutsi. Kagame menyangkal keras tuduhan itu dan sebaliknya menuding ekstremis Hutu yang melakukannya demi memusnahkan masyarakat Tutsi. Kematian Presiden Juvenal sendiri bukan satu-satunya penyebab genosida Rwanda, yang merupakan pembersihan etnis terbesar di Afrika saat zaman modern. Konflik Hutu dan Tutsi di Rwanda bukan hal yang baru. Mereka selalu berseteru dan terus memanas sejak masa kolonial. Etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda sebenarnya sangat mirip. Mereka berbicara bahasa yang sama, mendiami wilayah yang sama, dan memiliki tradisi yang sama juga. Tapi kisah Rwanda tidak berhenti di sana. Setelah tragedi itu, negara ini bangkit dengan semangat rekonsiliasi dan pembangunan. Sekarang, Rwanda dikenal sebagai salah satu negara terbersih di Afrika. Ibu kotanya Kigali sering disebut sebagai kota paling rapi dan aman di benua ini. Bahkan Rwanda dijuluki Singapuranya Afrika karena pertumbuhan pesat ekonominya. Kepala Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Eric Solheim, mengatakan ibu kota Rwanda, Kigali, merupakan kota terbersih di planet ini, lantaran sampah nyaris tak terlihat di jalanan ibu kota itu. Julukan terbersih ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Rwanda memiliki kebijakan yang membuat warganya bersih-bersih secara sukarela dalam kegiatan yang dikenal sebagai Umuganda. Umuganda adalah kegiatan bersih-bersih yang berlangsung setiap hari Sabtu terakhir setiap bulan. Bisa dibilang, ini seperti gotong royong versi Rwanda. Seluruh warga Rwanda yang sehat dan berusia 18-65 tahun diwajibkan berpartisipasi dalam proyek perbaikan masyarakat. Di antaranya membersihkan jalan, memperbaiki fasilitas umum, dan membangun rumah bagi kaum rentan. Pemerintah Rwanda juga fokus pada teknologi dan inovasi. Mereka bahkan sudah memiliki layanan drone untuk mengantarkan obat-obatan ke daerah terpencil. Selain kemajuan ekonomi, budaya Rwanda juga sangat menarik. Musik dan tarian tradisional seperti Intore punya sejarah panjang yang mencerminkan keberanian dan keagungan rakyatnya. Dalam perekonomian, dapat dikatakan Rwanda merupakan negara termaju di benua Afrika. Bagaimana tidak,
rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir sebesar 6 hingga 10% menurut data Bank Dunia. Tak hanya itu, pada tahun 2019, Rwanda menempati urutan ke-29 mengenai negara dengan kemudahan bisnis terbaik. Rwanda merupakan satu-satunya negara low income country atau LIC yang masuk 30 besar dalam kategori tersebut. Meskipun begitu, pengangguran di sana masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16%. Di zaman sekarang, pastinya internet merupakan sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat. Bagaimana tidak, selama masa pandemi COVID-19, internet dibutuhkan untuk WFH dan belajar dari rumah. Tak heran jika setiap negara berusaha menyediakan internet sebaik mungkin. Di benua Afrika misalnya, Rwanda termasuk salah satu negara dengan penyediaan jaringan internet terbaik. Tak hanya cepat, Rwanda dinobatkan sebagai negara dengan harga paket data paling murah. Bentang alam Rwanda mengingatkan pada Swiss tropis. Fitur dominannya yaitu rangkaian pegunungan dengan keindahan terjal yang membentang pada sumbu utara selatan dan merupakan bagian dari pembagian Kongo Nil. Rwanda dijuluki sebagai The Land of a Thousand Hills yang memiliki makna negeri 1000 bukit. Rwanda juga punya 4 taman nasional, lebih dari 430.000 hektar hutan, dan lebih dari 17.000 hektar perkebunan teh. Sebut saja Taman Nasional Volcanoes. Merupakan kawasan yang dilindungi ini meliputi barisan pegunungan yang megah, serta rangkaian gunung berapi yang tidak aktif. Salah satunya yaitu Gunung Viranga yang menjulang setinggi 4.507 mdpl. Salah satu daya tarik terbesar Rwanda adalah wisata alamnya. Negara ini adalah rumah bagi gorila gunung yang langka. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke Taman Nasional Volcanoes untuk melihat langsung primata luar biasa ini di habitat aslinya. Gorila gunung yang terancam punah hanya hidup di 2 tempat di dunia, yaitu Gunung Merapi Virunga di Rwanda dan Taman Nasional Bwindi Impenetrable di Uganda. Sayangnya, cuma terdapat sekitar 1000 gorila gunung yang tersisa di dunia saat ini. Manusia merupakan ancaman terbesar bagi spesies ini. Selama bertahun-tahun, gorila gunung menghadapi perburuan, perang, penyakit, perusakan habitat hutan, serta penangkapan untuk perdagangan hewan secara ilegal. Dari sejarah kelam hingga kebangkitan yang luar biasa, Rwanda adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa bangkit dan berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rwanda bisa menjadi inspirasi bagi negara lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.